memakan daging babi itu haram hukumnya, dan itu termasuk dalam dosa besar. Yang banyak ingin viral tapi tidak punya prestasi gitu kan, akhirnya dia ingin viral dengan cara-cara yang tidak wajar, cara-cara yang nyeleneh. Dengan konten yang Mbak Lina ini, takutnya itu nanti akan banyak lagi orang-orang yang melakukan hal-hal yang nyeleneh seperti itu kepada Mbak Lina Mukherjee ataupun dengan orang-orang yang lain yang melakukan hal semacam itu. Hati-hati, menjadikan agama itu sebagai olok-olokan, menjadikan agama sebagai permainan, itu ancamannya itu neraka, dan itu neraka bukan sebentar, tapi neraka selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi, dan kali ini saya tuh pengen mengomentari salah satu selebgram ya, yaitu Lina Mukherjee. Nah, mungkin teman-teman udah pada tahu ya kasus dia apa. Jadi dia itu mempertontonkan di dalam konten dia memakan daging babi. Gitu. Memakan daging babi itu secara sengaja dan penuh dengan pengetahuan bahwasanya daging babi itu haram untuk dikonsumsi seorang muslim. Gitu. Maka ini yang kita ingin komentarin. Nah, kenapa kita komentarin ini? Karena bagi saya ini sudah termasuk di dalam kemungkaran, gitu ya. Kemungkaran yang dipertontonkan. Dan juga kita melihat bahwasanya kemungkaran ini seolah mengajak juga yang lain itu untuk melakukan seperti itu. Nah, maka ini kita penting untuk komentarin, gitu ya. Nah, ada kemarin yang saya lihat juga komentar gitu ya di YouTube, di Facebook itu mengatakan begini, bahwa kita nggak perlulah mengomentari Mbak Lina Mukherjee ini karena itu kan kelakuan dia gitu ya, itu dosa-dosa dia, dan itu dosa dia, hubungannya dengan Allah gitu. Jadi kita nggak perlu komentarin. Nah, ini mungkin statement-statement seperti ini mungkin saya harus luruskan bahwa dosa yang seperti itu, dosa yang istilahnya itu terkait dengan urusan dia dengan Allah saja gitu, itu sebetulnya itu terkait dengan dosa yang terprivasi gitu. Jadi dosa yang mungkin hanya diketahui oleh dia dan Allah saja gitu. Maka dosa yang seperti ini yang nggak perlu kita korek-korek gitu ya, nggak perlu kita ungkit-ungkit atau kita maksa misalnya Mukherjee untuk menjelaskan itu nggak perlu, karena itu termasuk dalam suatu aib yang Allah sudah tutupi gitu. Nah, jadi begitu. Jadi itu terkait dengan dosa yang terprivasi. Tapi kalau dosa itu, kalau misalnya kasusnya Mbak Lina Mukherjee ini beda gitu. Jadi dia itu melakukan suatu keharaman, melakukan suatu dosa yang mana dosa ini dia tuh pertontonkan gitu. Dia pertontonkan, terus dia jadikan itu sebagai konten. Nah, gitu. Akhirnya disaksikan oleh halayak rame gitu kan. Disaksikan oleh publik gitu. Maka ini bukan lagi dosa-dosa dia sebetulnya, tapi ini sudah termasuk di dalam kategori kemungkaran gitu, kemungkaran yang dipertontonkan gitu. Maka kita harus menolak itu gitu ya, sebagaimana Rasulullah SAW itu kemudian memerintahkan kita gitu ya, man ra'a minkum mungkaran falyughayyiru biyadi. Ketika kalian itu melihat suatu kemungkaran gitu ya, maka cegahlah dengan tanganmu gitu. Fa illam yastati, tapi jika tidak mampu maka cegahlah dengan lisanmu gitu. Fabilisani gitu kan. Jika kalian tidak mampu, fa illam yastati fa biqalbi, maka cegahlah dengan hatimu. Itulah selama-lamanya iman gitu. Maka konten kali ini yang saya buat ini sebenarnya ada salah satu bentuk kita gitu ya, untuk kemudian mencoba untuk mencegah gitu ya kemungkaran ini gitu. Karena ini kemungkaran yang dipertontonkan dan punya potensi besar juga untuk mengajak yang lain melakukan hal seperti itu. Gitu. Nah, ada beberapa hal yang sebenarnya saya pengen singgung di dalam masalah ini gitu ya. Pertama itu begini teman-teman. Memakan daging babi itu gitu. Memakan daging babi bagi seorang muslim itu suatu sangat jelas itu merupakan suatu keharaman. Gitu, suatu keharaman, dan di dalam Al-Qur'an itu ya dalilnya secara tegas gitu, secara tegas dan gamblang menyebutkan itu gitu. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 173 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama kharrama alaikumul maitata waddama walahmal khinsir gitu. Jadi sesungguhnya Allah itu kemudian mengharamkan gitu ya bangkai, darah dan daging babi
Gitu. Jadi sangat jelas keharamannya ini, dan keharaman babi ini itu sudah termasuk di dalam perkara yang yang maklumun biadin. Gitu. Perkara yang sudah maklum diketahui oleh masyarakat luas tentang hukumnya itu. Jadi masyarakat luas itu sudah pada tahu hukumnya babi itu, daging babi bagi seorang muslim itu haram. Gitu. Dan sudah diketahui itu. Gitu. Makanya kalau kita misalnya tanya anak kecil gitu ya, daging babi haram nggak gitu? Pasti bilangnya ya haram. Gitu. Ada orang tua misalnya kita tanya daging babi haram nggak? Gitu. Pasti bilangnya haram. Gitu. Bahkan jangankan orang Islam ya kita tanya, orang non Muslim saja itu ketika kita tanya tentang daging babi ini haram dalam Islam, maka pasti bilangnya haram. Gitu. Nah ini namanya perkara yang sudah maklumun biadin, perkara yang sudah maklum diketahui oleh masyarakat luas, baik ulama maupun kalangan awam itu tentang hukumnya itu. Maka tidak ada lagi alasan untuk tidak tahu tentang hukumnya itu. Gitu ya. Gitu. Maka ketika misalnya kemarin itu Mbak Lina Mukerji itu memakan daging babi itu pasti dengan kesengajaan. Gitu. Dan penuh dengan pengetahuan, karena itu sudah diketahui oleh masyarakat luas tentang hukumnya itu. Jadi jadi dia melakukan itu bukan atas dasar ketidaktahuan, tapi tahu gitu. Dan itu pasti dengan kesengajaan. Gitu. Nah, maka ini kita ingetin ya, bagi Mbak Lina Mukerji ini juga kepada kita semua gitu, bahwasanya memakan daging babi itu haram hukumnya, dan itu termasuk dalam dosa besar. Maka hati-hati ya. Nah, hati-hati untuk melakukan hal yang seperti itu. Makanya itu termasuk dosa yang besar juga di dalam Islam. Gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ini gini. Dia itu melakukan gitu ya. Dosa itu dia mempertontonkan, dia mempublikasikan aktivitas keharaman itu kepada halayak, bahkan dia jadikan itu sebagai konten. Nah, ini yang kita tolak juga, karena ini tuh adalah ajakan secara verbal untuk masyarakat agar melakukan hal yang sama dengan itu. Gitu. Nah, ini yang kita takutkan. Gitu. Karena kalau itu sudah dijadikan konten, itu pasti sudah berupa ajakan secara verbal. Sekalipun mungkin dia nggak mengatakan, dia nggak menyinggung di dalam videonya itu bahwa makanlah babi gitu ya. Enggak gitu. Tapi dengan dia jadikan konten, itu sebenarnya sudah menjadi ajakan yang secara verbal. Gitu. Karena konten itu pada habitatnya, bukan habitat, pada hakikatnya itu diikutin orang. Gitu ya. Nah, diikutin orang. Misalnya contoh kemarin tuh. Ada kata-kata yang simpel aja gitu ya. Kamu nanya gitu. Kamu nanya itu kan hanya berupa konten seorang laki-laki yang mengatakan itu, dan itu tidak ada di dalam video itu kalimat berupa pakailah kata ini, trendingkanlah kata ini gitu kan, nggak ada. Gitu. Tapi karena itu sudah masuk dalam konten, menjadi konten gitu ya, yang dikonsumsi oleh masyarakat, maka masyarakat itu ikutin. Gitu. Nah, begitupun dengan ini. Gitu. Mbak Lina Mukerji ini mempertontonkan itu, maka itu berupa ajakan yang secara verbal. Gitu ya. Maka ini yang kita khawatirkan dari hal-hal yang semacam ini. Maka akan ada banyak orang nantinya yang mengikuti seperti itu. Oh, ternyata kalau makan daging babi itu bisa viral gitu. Itu kan begitu. Mindset masyarakat gitu kan. Oh, ternyata begitu. Hanya dia melakukan hal yang seperti itu juga. Gitu. Karena ada orang, memang saya lihat itu tipikal orang-orang yang orang-orang yang nggak punya prestasi tapi pengen viral, gitu ya. Nah, sebagaimana misalnya ada pepatah Arab mengatakan bul ala zamsan fakturof gitu. Jadi kalau kencingilah sumur zamsan, maka kamu akan terkenal. Gitu. Artinya apa? Artinya ada orang yang banyak ingin viral tapi tidak punya prestasi gitu kan. Akhirnya dia ingin viral dengan cara-cara yang tidak wajar, cara-cara yang nyeleneh. Dan banyak orang seperti ini. Gitu. Akhirnya apa? Sesuatu yang sangat urgen di dalam agama itu pun dijadikan permainan, dijadikan konten supaya dia bisa viral. Gitu. Karena apa? Karena ketika dia melakukan itu ya pasti itu sensitif di masyarakat dan pasti banyak yang nonton. Gitu. Nah, maka orang-orang seperti ini itu potensi besar. Karakteristik orang seperti ini pasti akan ngikutin konten-konten yang kayak begitu. Gitu ya. Nah, begitu. Maka ini yang kita takutkan. Dengan konten yang Mbak Lina ini, takutnya itu nanti akan banyak lagi orang-orang yang melakukan hal-hal yang nyeleneh seperti itu. Gitu. Dan khusus untuk Mbak Lina ini saya ingatkan, itu hati-hati bikin konten kayak gini, Mbak. Kenapa? Karena ini potensi besar itu
Mbak itu kena namanya dosa jariah. Apa itu dosa jariah? Dosa jariah itu dosa yang terus mengalir gitu ya. Mengalir sekalipun mungkin Mbak nggak makan daging babi nggak gitu. Tapi gara-gara konten Mbak itu ada orang di luar sana itu makan daging babi. Maka Mbak itu berdosa gitu ya. Dan dosanya itu mengalir ke diri kita. Kenapa? Karena kita yang menginspirasi dia gitu. Kita menginspirasi dia untuk makan daging babi juga. Gitu ya. Maka itu yang kita tentang. Yang ketiga, yang terakhir yang saya pengen singgung itu, kita melihat bahwasanya di videonya Mbak Lina Mukerdi ini ada potensi besar dia itu melakukan penistaan agama. Kenapa? Karena dia ketika makan daging babi itu dia mengucapkan bismillah gitu kan. Nah, mengucapkan bismillah. Jadi dia itu menyandingkan kalimat bismillah itu dengan sesuatu yang haram dan dia sudah tahu itu bahwa itu sesuatu yang haram. Maka kalau bukan penistaan ini apalagi nih kita sebutnya gitu toh. Nah, gitu. Maka ini kalau bagi saya sih ini termasuk penistaan. Gitu. Maka ini hati-hati ya. Gitu. Hati-hati kepada Mbak Lina Mukerji ini, ataupun misalnya itu hati-hati dengan penistaan agama. Karena ketika kita menistakan agama, menjadikan agama itu sebagai olok-olokan, menjadikan agama itu sebagai permainan dan sendaguro itu, maka itu ancamannya besar. Gitu di dalam Al-Qur'an itu bahkan ancamannya itu adalah neraka. Gitu. Misalnya di dalam Quran surat Al-A'raf itu, Al-A'raf ayat 51 gitu ya. Allah Subhanahu wa taala itu berfirman gitu, allati takhatu dinahum lahwa wa la'iban wa gharrathumul hayatud dunya fal yauma nafsahum. Nah, yang artinya orang-orang itu menjadikan agamanya itu sebagai permainan dan sendagurau gitu, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Maka apa? Maka pada hari kiamat kami melupakan mereka. Fal yauma nafsahum gitu. Nah, fal yauma nafsahum itu ini yang menarik itu dalam tafsir Subdatut Tafsir min Fatil Qadir. Itu saya Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asqor itu kemudian menafsirkan kalimat fal yauma nafsahum itu di akhir hari kiamat nanti itu mereka dilupakan itu dengan mereka akan ditempatkan di neraka itu selamanya. Gitu. Jadi jangan main-main menjadikan agama itu sebagai permainan, itu ancamannya itu neraka. Gitu ya. Maka kita ingetin ini kepada Mbak Lina Mukerji ataupun dengan orang-orang yang lain yang melakukan hal semacam itu, hati-hati. Menjadikan agama itu sebagai olok-olokan, menjadikan agama sebagai permainan itu adalah ancamannya besar dari Allah. Hati-hati. Gitu, ancamannya itu neraka, dan itu neraka bukan sebentar tapi neraka selamanya. Gitu. Hati-hati. Makanya kemarin banyak elemen masyarakat itu yang sudah melaporkan Mbak Lina Mukerji ini. Gitu. Kenapa? Karena ini sebetulnya salah satu bagian dari upaya kita itu untuk mencegah kemungkaran. Gitu. Dan ini kita apresiasi kepada para ulama yang sudah bersuara gitu ya terkait dengan masalah ini, karena ini memang penting kita bersuara seperti ini supaya apa? Supaya ini menunjukkan ke masyarakat bahwasanya itu nggak benar gitu. Kalau misalnya ada konten yang kayak begitu gitu ya, terus kita adem ayam, ulama adem ayam gitu kan, pasti masyarakat mikirnya itu sesuatu yang benar gitu, sesuatu yang dibenarkan gitu. Tapi alhamdulillah kemarin itu banyak penolakan, bahkan sudah ada banyak gitu ya yang melaporkan itu, termasuk dari advokat-advokat itu kan, kita apresiasi gitu, karena memang kita harus mencegah kemungkaran gitu ya. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyiru biyadihi. Ketika kalian melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan tanganmu. Fa illam yastati fabilisani. Tapi jika tidak mampu, maka cegahlah dengan lisanmu. Dan tidak mampu juga, maka dengan hatimu. Maka teman-teman, saya ingatin semua juga, kita semua ini di masyarakat ini, kita sebagai netizen juga harus melakukan yang namanya pencegahan kemungkaran. Gitu. Teman-teman yang mungkin followersnya Mbak Lina Mukerdi, ya antum bisa lakukan dengan unfollow. Gitu. Unfollow Mbak Lina Mukerdi ini sebagai bentuk bentuk kita itu mencegah gitu, karena mungkin dia melakukan sesuatu yang tidak wajar seperti itu, melanggar agama gitu kan, syariat agama, karena mungkin dia merasa bahwa dia punya followers gitu, dia punya banyak followers, akhirnya dia melakukan hal-hal yang nyeleneh gitu. Maka ya kalau kita followersnya unfollow gitu ya, atau kita bisa ingetin di kolom komentar itu, mudah-mudahan Mbak Lina ini membacanya, ingetin itu perkara ini perkara yang tidak benar gitu, dan dosanya itu besar gitu, hati-hati
gitu ya. Dan terakhir ini saya sampaikan kepada Mbak Lina Mukardi ya, bahwa jangan menganggap kita mengomentari begini kita benci sama Mbak Lina. Enggak, sebetulnya ini adalah salah satu bentuk dari rasa kasih sayang kita sebagai seorang muslim kepada muslim yang lain. Gitu, yaitu dengan saling mengingatkan. Gitu ya, saling mengingatkan, saling beramar ma'ruf. Nah, itulah namanya salah satu bentuk di dalamnya, satu bentuk kasih sayang. Gitu ya, karena kita masih bisa saling mengingatkan. Mungkin itu sedikit dari saya, komentar dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.